Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmarini Syahrila dengan NIM 2102067 dari Prodi Teknik Industri kelas karyawan semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah K3 atau Keselamatan Kesehatan Kerja di Lapangan. Selanjutnya ada pengertian K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Ketiga, tidak saja sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya, akan tetapi jauh dari itu, ketiga mempunyai dampak positif atas keberlanjutan kegiatan kita. Sesuai dengan judul saya, yaitu lapangan tanpa atap. Ketiga, di lapangan olahraga adalah kepentingan untuk menjaga keselamatan para peserta, pengunjung, dan pekerja yang terlibat dalam kegiatan olahraga. Lapangan yang tidak memadai membuat permasalahan dalam berlangsungnya kegiatan di lapangan. Atlet menjadi tidak nyaman dan membuat fokus berlatih berkurang. Selanjutnya, ini adalah gambar penampakan lapangan yang saya teliti di daerah Cisoka. Lapangan ini biasa untuk berlatih cabang olahraga bola voli yang diikuti dari usia dini sampai anak remaja. Lapangan terbuka tanpa atap seringkali dipengaruhi oleh cuaca eksternal. Ketika cuaca buruk seperti hujan deras atau panas berlebih, kegiatan yang berlangsung di lapangan tersebut dapat terganggu. Keamanan adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan ketika menggunakan lapangan terbuka. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas di lapangan dapat diperlukan, terutama dalam kasus olahraga yang mungkin melibatkan kontak fisik atau potensi cedera. Keamanan juga mempunyai faktor utama yang diperlukan dan diprioritaskan untuk memastikan bahwa lapangan terbuka dapat dinikmati dengan aman oleh semua pengguna. Voli atau berlatih di lapangan tanpa atap dapat memiliki beberapa akibat tergantung pada kondisi cuaca dan lingkungan sekitar. Beberapa kemungkinan akibatnya meliputi yang ke satu, gangguan cuaca. Latihan dapat terganggu oleh cuaca buruk seperti hujan atau terik matahari yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kinerja para pemain. Yang kedua adalah ketidaknyamanan. Pemain mungkin mengalami ketidaknyamanan saat berlatih di bawah terik matahari atau saat kondisi cuaca ekstrim. Yang ketiga adalah resiko cedera. Lapangan yang basah atau licin saat hujan dapat meningkatkan resiko cedera seperti tergelincir atau terjatuh. Yang keempat ada kerusakan peralatan. Peralatan voli seperti bola atau net dapat mengalami kerusakan lebih cepat jika terpapar langsung pada elemen cuaca. Yang terakhir ada pengaruh kualitas permainan. Angin atau elemen cuaca lainnya dapat mempengaruhi arah bola dan performa pemain secara keseluruhan. Pentingnya untuk memperhatikan faktor-faktor ini dan memastikan keamanan serta kenyamanan selama latihan di lapangan terbuka. Ini adalah pemilihan bahan untuk atap itu sendiri, yaitu saya memilih dari seng karena mempunyai beberapa keuntungan antara lain. Yang ke satu ringan, seng adalah material yang relatif ringan sehingga memudahkan proses instalasi dan mengurangi beban struktur bangunan. Yang kedua adalah tahan korosi. Seng memiliki ketahanan terhadap korosi, menjadikannya pilihan yang baik untuk atap yang tahan lama dan memerlukan sedikitnya perawatan. Yang ketiga, harganya juga terjangkau. Seng umumnya lebih ekonomis dibandingkan dengan beberapa material atap lainnya. Yang keempat, kemudahan pengerjaan. Seng dapat dipotong dan dibentuk dengan relatif mudah, memungkinkan pemasangan atap dengan desain yang beragam. Yang terakhir, tahan terhadap cuaca ekstrim. Seng memiliki daya tahan terhadap cuaca ekstrim seperti panas dan hujan, menjadikannya pilihan yang baik untuk atap lapangan yang terpapar elemen cuaca. Namun penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi geografis, iklim setempat, dan kebutuhan spesifikasi proyek sebelum memilih material atap tertentu. Dan selanjutnya ini adalah gambar atau konsep yang saya ingin buat untuk pemasangan atap seng. Saya memiliki konsep yaitu semigor
atau setengah outdoor atau setengah indoor, memakai bahan seng sebagai atapnya, dan juga kerangka baja ringan. Tidak lupa melibatkan masyarakat setempat atau pengguna lapangan dalam proses perencanaan dan perbaikan lapangan untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Pastikan perbaikan yang direncanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Prioritaskan perbaikan yang paling penting dan gunakan anggaran dengan bijak. Ada kesimpulan dalam pemilihan bahan untuk atap lapangan melibatkan pertimbangan holistik terhadap faktor-faktor seperti ketahanan terhadap elemen cuaca, kekuatan struktural, aspek estetika, biaya, dan keberlanjutan. Dengan memilih bahan yang memenuhi kebutuhan praktis, ekonomis, dan lingkungan dapat diciptakan atap lapangan yang efisien, tahan lama, dan sesuai dengan kondisi. Dan juga memperhatikan keselamatan dalam penggunaan lapangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.